Udah kelihatan Ya screen-nya? udah Pak. Udah, Pak. Anunya hasilnya Udah jelas ya semuanya? jangan di kantornya Ya Pak, sudah. jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan ke materi ya. Kita mulai materi pertama. Jadi mata kuliah kita adalah strategi bisnis digital dan implementasi. Sebelum kita masuk lebih mendalam, masuk ke implementasi, kita lihat dulu sekarang ini mengenai konsep strategi dan peluang dalam era digital. Ya, kita introduction dulu. Jadi apa itu yang dimaksud dengan bisnis digital? Jadi bisnis digital itu adalah model bisnis yang menggunakan teknologi digital untuk menjalankan operasi, interaksi dengan pelanggan, termasuk pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Jadi pada saat ini semua sudah digitalisasi ya, nggak cuma entrepreneur, nggak cuma bisnis, bahkan termasuk misalnya musisi, kalau dia mau keep in touch dengan fansnya, dengan pendengar-pendengarnya, maka dia menggunakan teknologi digital juga untuk berkomunikasi dengan fansnya. Termasuk juga politisi juga. Politisi untuk bisa personal branding, untuk bisa berkomunikasi dengan konstituennya, dengan pemilih-pemilihnya, untuk bisa membangun brand image, menyampaikan visi dan misinya, dan untuk berkampanye juga ya pada zaman-zaman pemilu itu juga menggunakan teknologi digital. Ya, jadi sangat luas sekali cakupannya digitalisasi itu. Jadi contohnya kalau di dunia bisnis itu ada e-commerce dan ada layanan berbasis aplikasi dan juga platform digital sangat banyak ya termasuk di dalamnya media sosial dan pemasaran digital. Nah, mengapa bisnis digital itu begitu penting ya? Karena pada saat ini kita di dunia ini sudah mengalami transformasi digital ya. Dunia bisnis semakin bergeser ke arah digital untuk mencapai efisiensi. Jadi sangat efisien, termasuk kayak perkuliahan kita sekarang ini juga kalau pada zaman sebelum digitalisasi tidak mungkin kita mengalami eh, menjalankan perkuliahan seperti sekarang. Seperti Pak Weli ada di Renon, di kantor DPRD ya. Chandra ini ada di rumah malah ini. Di rumah di Jembrana, Mbak Lulu di Kalimantan. Nah, itu juga ada Sadam, Sadam di Gatsu ya, di Gramedia dan Welly lagi di rumah ya kayak di rumah di Jembrana. Nah, itu kita bisa berkumpul dalam satu ruangan, itu kan sangat efisien. Kita tidak memerlukan bensin, bahkan untuk waktu pun kita siap-siap cukup 5 menit, 10 menit sudah bisa langsung berkumpul ya dalam ruangan online. Jadi semua dunia ini termasuk dunia bisnis semakin bergeser ke arah digital. Jadi digital itu sangat efisien untuk mencapai efisiensi. Termasuk untuk meeting juga. Untuk meeting misalnya sekarang kalau zaman dulu untuk meeting dengan partner di luar kota itu kita harus pesan penerbangan dulu ke kota tersebut, harus pesan tiket, pesan hotel. Nah untuk sekarang nggak perlu ya, kita sudah ada video call, udah bisa menggunakan Zoom contohnya. Jadi untuk mencapai efisiensi. Dan untuk bisnis juga dengan digitalisasi ini jangkauan pasarnya bisa lebih luas. Berbeda kalau misalnya secara tradisional atau tidak digital. Misalnya kalau kita buka warung aja misalnya itu yang lewat mungkin yang tinggal-tinggal dekat sana-sana aja ya. Yang daerah-daerah rumah sekitar. Nah, sedangkan kalau kita memasarkan sesuatu secara digital ini, maka itu bisa saja yang menjadi customer kita itu bisa di luar daerah, bahkan di luar negeri malahan. Jadi jangkauan pasarnya lebih luas dan juga inovasi ya.
Lebih banyak inovasinya di dunia digital sekarang. Jadi keunggulannya dari bisnis digital itu adalah akses global yang tadi itu. Akses global, seluruh dunia bisa berpotensi untuk menjadi penonton kita, menjadi pemirsa, menjadi customer kita, menjadi partner kita, itu bisa secara global. Terus juga ada penghematan biaya operasional yang tadi, efisiensi ya, lebih hemat biaya operasional. Selanjutnya, prosesnya lebih efisien dan otomatis. Sangat efisien. Yang kita butuhkan cuma perangkat seperti laptop dan handphone dan koneksi internet. Berbeda kalau di zaman sebelum digital. Kita harus ada kendaraan, beli bensin, dan kalau berangkat harus lebih awal. Jadi efisiensi, termasuk efisiensi waktu juga. Nah, selanjutnya juga kemampuan kita untuk melayani pelanggan 24 jam. Ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi kalau misalnya kita melakukan bisnis secara online, ada pelanggan masuk, mau menanyakan produk, itu kita sambil duduk-duduk di rumah juga bisa kita respon ya dengan cepat. Jadi berbeda dengan secara tradisional. Kalau digital ini kita bisa melayani 24 jam, siang, malam, pagi bisa. Bisa melakukan transaksi ya kapanpun. Itulah pentingnya digitalisasi bisnis secara digital. Selanjutnya kita lihat elemen-elemen utama dalam bisnis digital. Apa saja yang termasuk elemen utama? Yang pertama tentu saja teknologi. Ya, ada namanya website, ada aplikasi mobile. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di HP itu bagian dari teknologi. Ada platform e-commerce misalnya. Itu dibangun ya. Itu ada infrastruktur yang dibangun di sana. Platform e-commerce. Selanjutnya, elemen berikutnya ada pemasaran digital. Ada SEO gitu. Apa itu SEO? Search Engine Optimization, Pak. Search Engine Optimization ya. Jadi gunanya apa itu SEO? Biar apa? Supaya langsung kalau ngetik tuh langsung muncul di atas. Nah, kalau kita mengetik, kalau misalnya customer mencari sesuatu, mencari bisnis, mencari produk, mencari layanan sesuatu, ketika dia mengetik suatu nama itu, maka produk kita akan muncul ya, akan kelihatan. Jadi produk kita tidak berada di bawah-bawah. Nah, itu strateginya adalah SEO namanya, Search Engine Optimization. Jadi orang misalnya mau nyari layanan seperti Chandra ya, apa joki game ya, atau apa sih namanya? Top up, Usahanya Pak. Chandra apa? Top Digital up. apa? Top up game, Pak. Top up game ya, bukan joki ya, top up game itu namanya. Nah, diketik mau nyari top up game bisa eh, layanannya Chandra yang keluar, nama brand bisnisnya itu menggunakan SEO dia. Ya, ada kata-kata kuncinya. Selanjutnya media sosial. Sekarang juga banyak ya pemasaran melalui media sosial. Terus juga iklan digital. Ada banyak sekali ya bisa. Kalau yang sosialnya bisa dengan Facebook Ads sekarang yang rame. Ada bisa juga dengan Google Ads. Itu bisa menjangkau semua pengguna-pengguna ya. Instagram Ads juga ada. Ada banyak sekali sekarang ya iklan-iklan digital yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan sesuatu. Bahkan politisi juga ya Pak Weli ya. Di politisi juga di zaman-zaman kampanye itu juga menggunakan iklan digital dia. Mana biar namanya itu naik dan berita-berita news yang baik-baik tentang dirinya itu juga bisa terangkat. Itu dia juga meng-hire ya, meng-hire orang-orang dari bisnis digital ya, menggunakan data science, bisa menggunakan ada sosial media manajernya, itu lengkap timnya ya. Jadi mereka bisa memasarkan dirinya secara offline dan online.
Nah, selanjutnya elemen berikutnya ada manajemen data namanya. Itu di sana ada big data ya. Ini hal yang paling ini di dunia big data. Siapa yang punya big data, maka dia bisa menguasai market. Itu big data. Itu semua produk digital itu, termasuk misalnya Shopee, Tokopedia, sosial media, itu semua mereka ada big data ya. Mereka tahu, ini misalnya Mbak Lulu ini sukanya nyari apa, nyari produk apa. Nah, nanti iklan yang muncul di HP-nya itu disesuaikan sama apa yang sering kita ketik, apa yang sering kita beli gitu disesuaikan ya. Itu ada big datanya. Nah, selanjutnya ada analitik ya, analitik, ada lengkap ya analitis pasar dan AI untuk memahami perilaku konsumen. Jadi kita harus familiar, harus akrab dengan AI pada zaman sekarang ya. Jadi AI itu membuat kita menjadi lebih efektif dan efisien di dalam bekerja. AI itu bisa menjadi partner. Ya, jadi sistemnya AI itu dia seperti teman ya. Kita bisa eh, minta pendapat, bisa bertanya, bisa menanyakan ide atas sesuatu hal. Jadi AI itu bisa membuat kita menjadi seorang superhuman. Kalau dibilang sama Jensen Huang ya, siapa? Foundernya Nvidia itu yang ke Indonesia kemarin, Jensen apa namanya? Jensen Huang ya. Nah, itu dia mengatakan bahwa uh, don't think that AI would be a superhuman. Jadi jangan takut sama AI ya. Ada beberapa orang yang skeptis ya. Jangan berpikir kalau AI itu bakal menjadi superhuman, bakal melampaui manusia ya. Pasti bakal banyak juga nanti ada robot-robot, suatu produk dari AI itu. I don't think that AI would be a superhuman, but uh, think that you would become a superhuman. Kamu atau kitalah yang akan menjadi superhuman dengan menggunakan teknologi AI. Because you're gonna work with a super intelligence things. Nah, karena kita memiliki uh, sudah memiliki partner, karena kita memiliki pekerja, teman diskusi, atau kita memiliki apa namanya AI yang super intelligence untuk bisa membantu kita dalam bekerja. Nah, jadi kitalah yang akan menjadi superhuman dengan menggunakan AI. Ya, jadi bukan AI-nya yang jadi superhuman kita dengan kita bisa menggunakan AI dengan baik, maka kita bisa akan mempermudah, akan membantu pekerjaan kita. Karena ada sistem yang super cerdas yang siap membantu kita. Nah, AI ini juga makin berkembang ya, makin berkembang. Nah, selanjutnya elemen berikut ada model bisnis digital. Yang kita banyak ketahui ada e-commerce. Ya, e-commerce yang terkenal ya. Ada SaaS namanya, Software as a Service. Ada produk-produk ya, Software as a Service. Ada juga freemium. Jadi free dan premium. Apa contoh dari freemium ini yang kita pakai sehari-hari? Mungkin YouTube, Pak. YouTube ya, YouTube juga termasuk ya. Jadi ada free, ada fitur premiumnya juga. Dan sekarang premium itu sudah Spotify banyak. Pak, Spotify Pak. Spotify ya, betul sekali. Spotify juga ada. Kalau fitur free-nya itu banyak iklan ya. Bisa kita pakai free tapi nggak puas. Nah, dia menawarkan fitur premium. Sekarang banyak ya, premium itu sangat banyak Tapi sekali. ini Pak, Apa? tapi kalau untuk YouTube ya Pak ya, saya nggak harus bayar untuk premium. Mm-mm. Kalau premium Soalnya itu kan dia nggak ada iklan ya.
Iya kan biasanya kan tuh kan ada untuk iklan tuh kan kayak bayar gitu. Tapi ada yang ini Pak menciptakan eh YouTube Mood Pak. YouTube Mode. Ya jadi Mood tuh kayak gimana ya? Kayak or, YouTube yang habis dihack gitu loh Pak. Jadi premiumnya seumur hidup. Oh, oh. Tapi bahaya lah Pak. Aplikasinya bahaya. Tapi kalau seperti YouTube mungkin kita nggak begitu perlu yang premium ya, karena yang free-nya saja sudah layanannya sudah nggak ada masalah kan. Iklan-iklan sebentar kan bisa di skip. Tapi berbeda misalnya seperti misalnya CapCut. CapCut juga pakai yang free juga lumayan banyak kan. Cuma kalau kita ingin misalnya pakai terjemahan biar nggak ngetik kan. Kalau kita ngetik banyak itu kan menghabiskan waktu ya. Ya, nah kalau yang pakai yang premium itu bisa dia otomatis kan pakai teks gitu. Ada banyak juga font-fontnya bagus-bagus. Kalau yang free fontnya juga yang standar-standar. Nah, Canva juga sama. Jadi banyak sekali contohnya sekarang yang freemium ini. Nah, selanjutnya marketplace. Marketplace sama e-commerce ini mirip-mirip ya. Ada Facebook Marketplace. Intinya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Oke. Nah, ini dia model bisnis digital yang populer. Nah, yang pertama ada e-commerce. Ya, ini udah banyak yang tahu pasti. Menjual produk atau layanan melalui platform online. Contohnya ada Tokopedia, Bukalapak, ada marketplace juga. Marketplace ini pasar ya, platform yang mempertemukan pembeli dan penjual. Contohnya Amazon, Shopee. Mirip-mirip sebenarnya e-commerce sama marketplace ini. Walaupun ada yang bilang misalnya eh, kalau e-commerce itu bisa buka toko ya, toko sendiri, jualan produk. Kalau marketplace nggak, lebih untuk bertemunya penjual dan pembeli aja. Kita mungkin ada yang punya pemahaman apa mungkin bedanya e-commerce sama marketplace ini? Atau sama? Kalau sebenarnya kalau e-commerce sama marketplace itu sama Pak. Sama Di ya. marketplace kita juga bisa buka toko kayak di Shopee, Tokopedia. Kalau kayak di ini bisa nggak? Tapi kalau di marketplace lebih ke arah nanti kalau nggak salah hasil penjualannya gitu dipotong gitu untuk ke Shopee-nya. Oh, itu e-commerce mungkin ya. Oh Enggak, iya, itu marketplace. Ya, ya. itu marketplace, Pak. Ah, kalau Facebook gimana? Facebook, marketplace Facebook. Kalau kalau marketplace Facebook kan itu ini Pak, itu kan bisa COD tuh Pak. Jadi Hmm. Ya, COD kalau dia kan. market Ini nggak ada potongan. nggak ada Pak. Ada pendapat lain nggak? E-commerce sama marketplace ini. Yang paling besar tuh di TikTok, Pak. TikTok ya. TikTok tuh gabungan antara eh, e-commerce Tokopedia. sama sosial media ya. Nah, karena yang kerja sama TikTok itu kan Tokopedia ya sekarang ya. Iya Pak, Kalau Tokopedia. kalau Kalau nggak misalnya salah jadi itu kita harus bayar ke TikTok tuh 30%. 30% ya untuk adminnya. Iya. Bisa juga kita menjadi affiliate kan. Affiliate itu bisa Ya, kalau di TikTok itu dia dengan Tokopedia dia.
Kalau YouTube itu dengan Shopee dia kerjasamanya, Ya, namanya. terkoneksinya ya. Jadi itu e-commerce, e-commerce yang eh kalau marketplace ini apa namanya dulu yang sudah jarang sekarang itu eh mirip sama Bukalapak, marketplace Facebook. Bukan ada aplikasi sendiri. Sekarang udah jarang yang pakai itu. marketplace. Tapi ini sendiri. Iya, itu kita mirip sama Facebook Marketplace dia. Facebook ya, Facebook Marketplace. Apa namanya saya lupa itu. Karena udah jarang dulu sering itu dipakai, sering dipakai untuk mempromosikan produk ya. Jadi kalau dilihat dari namanya sebenarnya e-commerce ini Shopee ini harusnya masuknya ke e-commerce dia. Karena kan kita buat toko ya di sana. Bukan sekedar eh, mempertemukan penjual pembeli aja. Hmm. Tapi menurut saya ya Pak ya, lebih bagusan marketplace luar negeri loh Pak daripada di Indonesia. Apa contohnya? Kayak Amazon, Amazon ya. Alibaba. Oh ya, Alibaba. Apa yang bikin dia lebih bagus daripada di Indonesia? Kualitas barangnya Pak. Hmm. Jadi kalau 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 di Indo kan masih banyak tepu-tepunya Pak gitu. Oh, kalau di luar itu dia lebih ini ya, barang-barangnya. Quality controlnya Ya, lebih ada ya. ya lebih Lebih terjamin lah ya kalau belanja di sana. kalau di sana tuh lebih terjamin. Soalnya kan dia kalau di Amazon tuh kita masukin barang harus harus ada validasi lagi Pak. Memang harus bener ada nggak barangnya gitu loh. Hmm. Kalau di Amazon, Alibaba. Di kita dulu juga ada ya seperti itu ya, yang ketat. Tapi penggunanya menurun ya. Kalau orang Indonesia kan sukanya yang simple ya. Masukin fotonya itu yang langsung bisa diterima gitu, nggak ada scanningnya yang terlalu ketat ya. Nah, itu e-commerce sama marketplace. Selanjutnya ada SaaS namanya, Software as a Service. Ini menyediakan perangkat lunak berbasis langganan. Ya, ada free-nya biasanya ya. Free-nya berapa giga, terus kalau mau lebih ada tambahan yang besar ya, 1 tera. Contohnya misal Google Drive, Dropbox, itu namanya SaaS dia, Software as a Service. Itu model bisnis digital. Selanjutnya nih premium, ah, udah ini di atas ya. Menawarkan produk atau layanan dengan versi gratis dan premium. Ini udah di atas juga udah sempat ada slide-nya ya. Contohnya ya tadi kayak dibilang Wildan itu ya. Spotify, LinkedIn juga masuk. Ada premiumnya ya, fitur premiumnya. Masuk aplikasi juga premiumnya banyak itu. Kayak kata tadi itu ya, Canva, CapCut, YouTube juga. Tapi kalau YouTube versi free-nya sudah layanannya eh, sudah banyak ya, nggak begitu membatasi penonton. Nah, kalau yang premium itu lebih pertama nggak ada iklannya, yang kedua ada movie-movie ya, film-film kayak film-film bioskop itu kita nggak perlu bayar lagi, sudah tinggal tonton. Kalau misalnya nggak premium kan ada ya, kalau film-film yang terutama film luar negeri ya, itu sudah ketat ya copyrightnya. Ada bayar, misalnya ada sewa, ada bayar yang sewa mungkin murah-murah biasa 15.000, 20.000 baru kita nonton. Ada juga yang beli. Nah, jadi filmnya ke save di akun kita. Kalau dua luar negeri ya, di Indonesia belum begitu. Nah, selanjutnya peluang-peluang. Nah, dengan adanya eh, yang tadi itu ya, pergeseran ke digitalisasi, maka ada peluang-peluang yang terbuka. Di antaranya yaitu pasar global yang tadi itu ya. Karena kita menjangkau pelanggan di seluruh dunia, udah nggak ada lagi batas-batas geografis.
termasuk batasan umur juga. Jadi kita bisa sekarang ini kesempatannya terbuka lebar ya. Kalau mau memasarkan sesuatu misalnya, mau mengirim juga. Bahkan kalau kita punya menjual produk itu bisa customernya bisa dari luar antar antar provinsi ya. Kalau Chandra misalnya dari mana customernya biasanya yang top up? Kebanyakan dari Indo, Pak. Soalnya kan pembayaran juga belum ada yang luar. Tapi kan bukan dari Jembrana aja ya, bukan Ya, Bali aja. Pasti ya, dari luar Bali juga banyak. Ada customernya dari luar Bali. ada, Pak. Banyak pastinya ya. Ya, Ya, karena dengan digital ini nggak ada batas-batas wilayah itu nggak berlaku ya. Jadi kita bisa memiliki customer dari seluruh eh, secara nasional bahkan internasional. Nah, selanjutnya juga meminimalkan biaya personal dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi. Jadi kita cukup promosinya di HP. Kalau zaman dulu kita harus print dulu, tempel di tempat-tempat strategis kalau zaman dulu ya. Zaman tradisional itu sebelum digital. Nah, sekarang nggak perlu. Kita bisa memanfaatkan eh, bisa advertising kayak tadi itu ya Facebook Ads, bisa Google Ads. Bahkan dengan sosial media yang kita punya malah gratis kita bisa mempromosikan apa saja di sana. Nah, selanjutnya ada inovasi berkelanjutan. Di kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi lebih cepat. Karena ada banyak tools, ada banyak bantuan seperti AI tadi itu juga. Itu merupakan lompatan yang sangat besar tuh AI. Ya di atasnya search engine lagi dia. Nanti ke depan bakal berkembang lagi bisa foto, video semuanya ada robot itu basicnya adalah AI. Nah, masuk juga membantu nanti mahasiswa untuk presentasi bisa bantu dibuatkan bisa. Mungkin kita tinggal mengedit dikit. Jadi nggak perlu mulai dari awal ya. Jadi kita punya ibaratnya punya karyawan atau pembantu yang pintar lah AI itu ya. Dia harus pintar-pintar memanfaatkan AI. Nah, selanjutnya ada peluang kerja baru juga. Penciptaan peluang dalam bidang teknologi dan digital marketing. Ada banyak. Apa aja peluang-peluang kerja baru? Ada data analis sekarang ya. Ada social media manager. Apalagi peluang kerja yang ada dengan adanya digital ini. Web dev, apa? web uh, development. web developer. Ada juga aplikasi, membuat aplikasi ya. Itu bidangnya bisnis digital itu nanti. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang marketingnya biasanya ada sekarang ada streamer ya. Live streamer itu udah pekerjaan khusus itu sekarang. Kalau dulu kan nggak ada. Banyak itu sekarang lowongan kerjanya ya kalau kita punya bisnis misalnya sudah bisa mampu menggaji karyawan, kita bisa meng-hire, kita bisa menyewa, kita bisa membayar nanti untuk streamer namanya, live streamer. Jadi dia kerjanya ya online, jualan aja itu 8 jam sehari gitu. Digaji sama, digaji kita bayar gitu ya per bulan. Nah, itu udah pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya nggak ada, sekarang sudah menjadi pekerjaan biasa ya. Kalau kita lihat di marketplace, di e-commerce itu yang di live-nya itu selalu ada aja yang live ya. Udah kayak market lah, persis kayak market. Itu mereka itu emang khusus bekerja sebagai live streamer. Itu contohnya ya. Jadi ada banyak peluang kerja baru. Sampai di sini jelas ya? Ya, Pak. Jelas.
Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Paham. Sama tentang materi yang kita bahas. Nah, selanjutnya dengan adanya peluang, ada perkembangan teknologi, tentu saja ada tantangan juga dalam bisnis digital ini. Pertama itu ada tantangan keamanan dan privasi. Jadi dengan banyaknya kita menginput data itu juga ada ancaman terhadap data pelanggan dan sistem. Itu tantangannya ya. Bahkan di kementerian pun juga bisa jebol ya. Jadi kita harus berhati-hati juga eh, akan keamanan data ini, keamanan dan privasi data. Dan selanjutnya ada persaingan yang ketat. Ini tantangannya. Jadi karena dunia digital ini sudah terbuka lebar, jadi banyak juga pesaing dalam dunia digital. Jadi diferensiasi menjadi kunci. Ada kalau di marketing itu ada namanya 3P. Ada yang tahu 3P apa? Ada juga ahli yang bilang 5P. Ini teori marketing klasik ya, tapi masih sangat relevan juga dipakai. Jadi 3P itu produk. Yang pertama produknya harus bagus pastinya ya, kualitasnya. Ini strategi bersaing namanya. Strategi bersaing di teori marketing. Strategi bersaing. 3P dia produk. Habis itu placement. Ya, placement. Habis itu price. Juga price ya. Uh, jadi kita harus ada diferensiasi di produk kita. Mungkin produk kita lebih bagus itu pasti harus ya kualitas. Placementnya juga. Nah, kalau kita jualan itu fotonya ya yang jernih, yang tajam, ya. Jangan gambarnya yang buram misalnya. Perlu digunakan pakai kamera yang proper. Nah, kedengeran ya? Barusan koneksinya agak down. Ya Pak, kedengaran. Kedengeran ya? Nah, itu agar bisa bersaing. Terus placement itu ya. Jadi kita gunakanlah foto-fotonya yang bagus, gambarnya yang tajam, ya. Jangan yang buram kayak yang gambarnya nggak jelas. Contohnya itu placement juga. Kalau di toko ya penempatannya ya sama saja sebenarnya. Cuma sekarang lebih ke digital. Nah, produk kan juga sama. Produknya bagus, berkualitas. Terus juga price juga. Kita bisa pakai strateginya price juga. Mungkin bisa lebih murah sedikit dari yang lain itu orang bisa lebih memilih produk kita ya untuk produk yang sama. Nah, jadi persaingan bagaimana memenangkan persaingan yang ketat ini itu tantangannya. Selanjutnya perubahan teknologi yang cepat. Jadi harus selalu update dengan perkembangan teknologi terkini. Contohnya tadi AI itu ya. AI sekarang yang lagi sangat uh, cepat sekali berkembangnya. Kalau itu dibuka oleh ChatGPT dulu ya, OpenAI. Sekarang udah sangat banyak. Ada DeepSeek, ada yang terbaru ada Qwen itu dari Alibaba. Itu lebih canggih-canggih semua ya. Jadi mindsetnya harus yang tadi itu. AI itu Tapi membantu tapi kita. tapi menurut saya lebih canggih AI-nya ini, Pak. Ya, Twitter, Pak. apa namanya? Ada di Twitter kok AI-nya itu. X. Ya, X. Saya belum pernah Tapi pakai. lebih pinter, lebih canggih itu, Pak. Ya, itu ya. Jadi emang sekarang lagi berlomba-lomba ya membuat AI yang lebih murah, lebih canggih ya. Seperti Quen tadi itu kan Alibaba yang punya Jack Ma ya. Punya Jack Ma. Kalau Twitter itu berarti Elon Musk juga ya. Elon Musk itu yang buat. Dan semua Meta pun juga buat. Di WhatsApp kita itu juga ada AI-nya kan. Ada AI-nya. Nah, jadi eh, sangat cepat. Jadi kita harus selalu update ya dengan perkembangan teknologi terkini. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, seperti yang foundernya Nvidia itu bilang, itu kita akan bisa menjadi superhuman.
Ya, karena kita punya partner yang cerdas, yang pintar, yang siap membantu kita. Ya, contohnya saja misalnya mau presentasi apa ya, kita minta tolong buatkan. Bisa dia buatkan. Kita tinggal Tapi harus pintar ngasih clue-nya. tapi gini Pak, semakin canggihnya AI itu bahaya juga Pak. Soalnya Ya. banyak oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Ya gitulah Pak. Contohnya gimana? Kan banyak tuh Pak. Kayak dia apa namanya AI kayak mengatasnamakan orang untuk nipu gitu loh. Kayak Oh iya, mengatasnamakan ya, influencer. ya betul betul. Itu juga sisi yang perlu diwaspadai ya. Maksudnya itu AI dari yang lebih advance ya. Misalnya dia bisa memakai suara tokoh tertentu, misalnya itu bisa ya. Itu emang sedikit mengerikan ya. Kalau kita tidak hati-hati, dia bisa bisa nge-save ini suaranya Wildan seperti ini. Nah, nanti pas nelpon seakan-akan itu Wildan. Itu bisa, sangat bisa nanti itu pakai AI. Nah, itu memang harus ada juga itu ya suatu apa eh, mungkin regulasinya ada ya karena seringkali perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat daripada pembuat regulasi. Ini teknologi udah berkembang cepat, sedangkan regulasinya belum ada. Nah, itu biasanya ya. Tapi belakangan dengan seiring berkembang nanti pasti ada nanti aturan-aturan main ya agar tidak terlalu apa untuk meminimalisir ya kurang-kurangnya meminimalisir bahaya-bahayanya bahaya-bahaya itu kita itu juga berbahaya ya bisa dibuat konten itu seakan-akan yang bicara si A gitu padahal si A ini nggak pernah bicara seperti itu ya. Jadi dibuat suaranya mirip mukanya mirip seperti itu mungkin maksudnya Wildan ya bahayanya AI. Iya Pak. Tapi kalau mau tahu tentang teknologi ya Pak ya, kalau saran dari saya ya Pak ya, eh, nonton coba Black Mirror Pak. Black Mirror ya. Oke, oke. Iya, Coba nanti saya tonton Black Mirror. Oke. itu banyak dia mengenai teknologi apa baik baik buruknya teknologi gitu. Oke ya. Terima kasih ininya eh Iya Pak. alatnya. Coba nanti. Yang lain ada udah nonton emang? Baru Wildan yang nonton ya? Itu apa? Film, dokumentasi, dokumenter. Itu film Pak. Oh, film. Oke. Dulu juga ada film ya yang 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 bintangnya Tapi itu kalau kalau Black Mirror tuh dia tuh kayak judulnya Black Mirror, tapi setiap episodenya tuh beda-beda jalan ceritanya, Pak. oh ada episode-episodenya. Ya, Oh, serial ya. ya, Jadi dia futuristik ya. Eh, ya. Nanti kalau Pak mau nonton, saya bisa kasih linknya, Pak. oh iya ya. Boleh, boleh. Tapi kalau serial sih saya senangnya yang langsung habis ya. Serial kan kita nonton terus ya. Nah, Enggak, tapi itu gini, Pak. Setiap tiap episodenya tuh nyampe habis, Pak. oh, Tapi nanti ada ending yang tidak terduga gitu loh. oke, oke, oke. Di YouTube emang nggak ada. eh di YouTube enggak sih, enggak ada, Pak. Itu film luar itu, Pak. Hmm, hmm, hmm. Coba nanti saya search ya Black Mirror. Oke, jadi di tengah perkembangan yang pesat itu tentu di balik peluang-peluang yang banyak ada juga ancaman-ancaman kayak tadi itu ya resiko-resikonya. Ini masih eh, proses ini sekarang. AI ini lagi proses kemajuannya ya. Nanti bakal ada juga kayak robot itu bakal hal biasa nanti. Eh, tentu ada positif negatif ya tergantung kita memanfaatkan teknologi. Nah ini yang terakhir ya tantangannya ya regulasi yang tadi saya bilang tadi.
Kadang perkembangan teknologi itu lebih cepat daripada regulasinya. Jadi terkait transaksi online, perlindungan datanya seperti apa, ada peraturannya. Sehingga kalau ada misalnya eh, yang memakai data kita seperti itu, jadi bisa ditindak misalnya ya, ada efek jerahnya untuk meminimalisir itu ya, minimalisir. Karena perkembangan teknologi kan tidak bisa kita redam ya. Yang kita redam itu ya dampak-dampak negatifnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa strategi ya, bagaimana agar bisa sukses dalam era bisnis digital ini. Yang pertama yaitu inovasi produk dan layanan. Ya, harus kreatif dan inovatif. Karena prinsip dasarnya tetap sama ya. Prinsip dasarnya tetap sama, cuma kalau di era digital ini yang memanfaatkan teknologi. Ya, jadi kita bisa menyediakan produk atau layanan yang unik dan dibutuhkan pasar. Termasuk yang strategi bersaing tadi ya, produknya, price, placementnya itu juga perhatikan. Nah, selanjutnya digital marketing. Bisa memanfaatkan SEO yang tadi itu, ada iklan digital, dan media sosial juga bisa untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi terutama bisnis digital ya harus pinter memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya pengalaman pengguna yang optimal. Jadi menjamin pengalaman pelanggan yang mulus dan mudah diakses. Itu juga customer service ya, yang gampang diakses juga ya. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada komplain tuh dibuat mudah ya. Itu membuat pelanggannya bisa kembali dan kembali lagi. Nah, selanjutnya ada analisis data. Nah, data analysis yaitu memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan personalisasi pengalaman pelanggan. Ini data analisis nanti juga bakal jadi sebuah profesi yang sangat populer. Ini juga salah satu profil lulusan nanti bisa menjadi data analis ya. Jadi bisa uh, sesuai kebutuhan data analis ini. Bisa untuk bisnis. Jadi analisis data. Bahkan kalau kita menggunakan ads itu sudah bisa kita menyesuaikan ya. Kita misalnya mau menjual produk ini ke sekian. Nah, mau jualnya ke cewek atau ke cowok bisa. Umur, misalnya rentang umur sampai 25 tahun. Misalnya kalau kita mau eh, membuat ads, membuat advertising. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ini kedengaran ya suara saya ya? Ya, Pak, kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Koneksinya down-down. Jadi, terus bisnis digital is the future. Bisnis digitalnya adalah masa depan. Jadi, penting bagi kita untuk beradaptasi dengan tren digital untuk bisa bertahan dan berkembang. Nah, selanjutnya, peluang di era digital ini sangat amat luas. Jadi, bisnis digital ini menawarkan peluang yang baik, baik untuk pengusaha baru maupun yang sudah ada. Nah, selanjutnya, strategi yang tepat dalam memahami teknologi dan strategi pemasaran yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam bisnis digital. Jadi kita mesti menguasai ya perkembangan teknologi ini dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Terus ini kita ada tugas ya. Tugasnya gampang. Ada pertanyaan? Atau ada tambahan, ada insight, pandangan-pandangan? Wildan off kamera terus ya dari tadi. Ada nggak ada ya? Berarti bisa dipahami dengan baik ya semuanya.
Ya, Pak. Baik, jadi selanjutnya kita ada tugas. Ini tugasnya. Ini belum saya ketik ya. Buatlah. Nanti saya share di ini aja ya, di Google Classroom. Buatlah dua contoh perusahaan. Tahu? Startup. Dan apa bahasa jabarkan. Jadi cari ya, cari dua perusahaan digital. Misalnya perusahaan, jadi ada dua ya, contoh satu dan contoh dua. Tahu nggak kalau di Muhammadiyah ada juga ojek online-nya itu lagi dikembangkan. Ada yang tahu namanya? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah ya? Itu Zendo namanya. Itu ojeknya Muhammadiyah, udah ada di banyak kota, nanti akan seperti Gojek juga nanti ada di seluruh provinsi nanti. Ini contohnya misalnya. Jadi perusahaan Zendo yang sukses membangun bisnis digital. Nah, atau misalnya startup apa misalnya di bidang apa aja boleh, bebas ada banyak sekali ya, bidang pendidikan. eh, jadi bebas sebebas-bebasnya, yang penting perusahaan atau startup di bidang digital. Nah, habis itu dijabarkan ya, dijabarkan semuanya dijabarkan. Misalnya perusahaan ini dibangun, foundernya ini awalnya idenya seperti ini, tujuannya seperti ini, dan juga strateginya seperti ini menggunakan platform ini misalnya. Untuk pemasarannya menggunakan media apa aja, target marketnya siapa gitu. Jadi dibedah ya satu perusahaan itu. Pilih dua perusahaan, kemudian masing-masing perusahaan itu dijabarkan nanti. Strateginya apa, idenya, ini perusahaannya berbentuk apa gitu. Apa layanannya, apa jenis produk perusahaan itu ya. Nanti saya buat Google Classroom nanti kumpul di sana nanti. Jadi buat ya, buatlah studi kasus, buatlah dua contoh studi kasus perusahaan dan jabarkan. Tanggal 8. Nanti aja ya instruksinya saya buat di Google Classroom. Tapi intinya seperti itu ya. Dari dua. Kalau perusahaan-perusahaan kayak Gojek itu kan udah terlalu terkenal ya. Atau Shopee itu kan udah terlalu terkenal. Kalau bisa perusahaan-perusahaan yang seperti tadi itu, ojeknya Muhammadiyah, misalnya Zendo, terus bangun ini, ya boleh aja. Mungkin satu yang terkenal, tapi satu yang kurang terkenal itu mungkin lebih bagus. Karena kalau misalnya informasi kayak Tokopedia, Shopee itu kan udah banyak, terlalu banyak di internet ya. Tinggal dikumpulkan aja informasinya. Ini ide pendirinya seperti apa ya. Kalau Gojek itu kan terkenal dulu tuh. Awalnya foundernya itu kan nah, di Jakarta itu tiap pulang selalu memesan ojek ya. Itu melalui di kontak ya. Nah, dimulai dari sana nanti
terus dia buat mengumpulkan ojek-ojek pangkalan gitu ya. Akhirnya besar, akhirnya ada investor masuk besar. Pokoknya itulah proses ya. Contoh ada, maka dipilih dicari nanti startup apa aja, kan sumbernya banyak. Ya, Mau nanya Pak, oke Wildan ya. ini tuh perusahaannya apa ya? Ini putus-putus nih suaranya. Untuk perusahaannya bebas kan ya Pak ya? Bebas, yang penting perusahaan itu digital ya. Digital, perusahaan digital. Eh, perusahaan yang emang perusahaan digital ya. Jadi bukan perusahaan yang biasa yang memasarkan secara digital, bukan. Tapi perusahaan digital ya. Ya, kalau contoh besarnya ya itu tadi, Shopee, Tokopedia, itu kan besar-besar. Banyak kok yang kecil-kecil sekarang. Startup pendidikan itu juga, misalnya dari kampus kita kan kerjasama juga sama Asnur, PT IP. Nah, itu mereka juga punya tuh startup namanya Guru Inovatif. Nah, itu startupnya. Atau seperti Ruang Guru, itu kan juga termasuk perusahaan digital itu. Atau itu yang besar-besar ya, yang besar-besar. Coba di searching nanti apa aja perusahaannya, pilih dua aja. Ya, jadi boleh yang satu yang terkenal, yang satu mungkin yang kurang terkenal. Yang istilahnya yang baru kan banyak bermunculan yang baru ini sekarang startup-startup itu. Nah, dijabarkan di sana story perusahaannya, strateginya, platformnya. Nah, itu nanti disiapkan ya. Ada disiapkan juga ini untuk tugas. Jadi nanti mungkin di setiap pertemuan nanti ada presentasi ya satu orang. Gitu. Nanti saya buat instruksinya nanti di Google Classroom. Jelas ya untuk tugasnya? Bildan jelas ada pertanyaan mungkin? Ada real tugas? Jelas semuanya? Sadam jelas tugasnya? Jelas, Pak. Ini lagi di Gramedia ya? Iya, Pak, lagi tempat kerja, Pak. Yang di mana? Di Gatsu? Iya, Pak, di Gatsu. Yang dekat pom bensin itu ya? Di seberangnya? Iya, Pak. Nah, Oke, oke. Ya, semua jelas ya tugasnya ya? Ya, jelas, Pak. Ya, jadi tugasnya simple, sederhana. Ini dibuat nanti Word boleh, PDF, disiapkan juga presentasinya. Jadi nanti di setiap pertemuan kita presentasi ya satu orang. Sebelum masuk materi, satu orang presentasi dulu. Menjelaskan tentang perusahaan yang dipilih. Ya, diceritakanlah ini perusahaannya awalnya bagaimana, dibangunnya seperti apa, strateginya bagaimana, idenya dari apa. Saya kalau Gojek itu idenya kan menghubungkan antara apa namanya? Ada Gojek banyak kumpul di pangkalan dan susah nyari penumpang. Sedangkan di satu sisi banyak penumpang yang nyari Gojek susah gitu untuk mencari Gojek pada zaman itu ya. Akhirnya terbentuklah kayak Gojek itu yang kenal. Banyak perusahaan-perusahaan lain ya, startup-startup yang lain. Eh, jadi dipilih dua dan dijabarkannya. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sudah ya. Ya, demikian. Selamat berpuasa semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat juga yang mau beristirahat. Semoga hari ini berjalan lancar juga yang bekerja dan puasa. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.